Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita menentukan sebuah fungsi pembuat nol, nilai maksimum, sama simetri dan sebagainya dari sebuah grafik yang ada daerah asalnya. Nah, di sini Bapak akan berikan contoh ya. Pertama adalah gambar berikut menunjukkan fungsi y sama dengan fx sama dengan 5 ditambah 4x min x kuadrat dengan daerah asal x lebih dari sama dengan 2 dan x kurang dari sama dengan 6, di mana x merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, perhatikan sini dibalik loh ya. Sini a-nya adalah -1 dan b-nya adalah 4, c-nya adalah 5. Nah, sini model grafiknya seperti ini ya. Pertanyaannya, nah perhatikan sini, tentukan A pembuat nol fungsi, kemudian tentukan persamaan simetri. Yang ketiga, koordinat titik potong dengan sumbu y, nilai maksimum fungsi, koordinat titik balik maksimum, dan daerah hasil fungsi. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Lihat grafiknya seperti ini. Maka Bapak akan mengerjakan soal seperti ini dengan menggunakan rumus yang pernah kita pelajari sebelumnya. Ya, jawab. Kita menggunakan rumus yang telah dipelajari sebelumnya. Perhatikan semuanya. Ini adalah grafiknya seperti ini. Pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi di sini ya. Pembuat nol fungsi di sini, perhatikan titik min 1,0. Ada min 1,0 di sini, ya. Kemudian 5,0. 5-nya adalah x, 0-nya adalah y. Min 1,0, min 1-nya adalah x, 0-nya adalah y. Di sana diketahui koordinat x atau absis pada titik fotografik di mana nilainya adalah 0. Jadi, pembuat nol fungsi tersebut adalah min 1 dan 5. Sebenarnya kalau soal seperti ini cukup kita lihat ya, di perpotongan di titik ini dan titik ini. Ya. Nah, pembuat nol fungsi mana? Berarti kita ambil yang ini aja, min 1 dan 5. Sudah jelas sudah. Dipahami ya? Oke. Yang kedua adalah kita mencari persamaan sumbu simetri. Kalau persamaan sumbu simetri ini sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Rumusnya adalah x sama dengan min b per 2a. Jadi kita harus tahu dulu ya, yang mana nilai a, yang mana nilai b, yang mana nilai c. A-nya adalah min 1 dari sini ya. A-nya adalah min 1. Kemudian b-nya adalah 4. Kemudian 5-nya adalah sebagai nilai C. Jadi X-nya adalah min 4 per 2 dikalikan min 1 sama dengan min 4 per min 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Jadi persamaan simetrinya adalah 2. Yang nomor C, tentukan koordinat titik potong dengan sumbu Y. Kalau dikatakan titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya pasti 0. Titik potong terhadap sumbu y, maka x sama dengan 0. Jadi kita cukup ya mengganti atau mensubstitusikan ya nilai x itu dengan 0 ya, dengan 0 pada persamaan yang sudah ada ini. Itu menjadi ya y sama dengan 5 tambah 4x min x kuadrat. Jadi y sama dengan 5 tambah 4 ganti x dengan 0. 4 kali 0 dikurang, nah ini kurang 0 pangkat 2. Ini kan hasil 0 semua ya. Y sama dengan 5 tambah 0 kurang 0. Jadi Y sama dengan 5. Jadi titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,5. Sini modelnya titik di sini ya, 0,5. Yang berikutnya adalah nilai maksimum fungsi. Atau untuk nilai maksimum fungsi, kita bisa memasukkan nilai sumbu simetri yang dapat pada poin B, ya. Yang diketahui pada poin B sumbu simetrinya adalah x sama dengan 2. Jadi kita cukup mengganti
nilai X-nya dengan 2. Didapat adalah 5 tambah 4X min X kuadrat. Kita ganti nilai X dengan 2. 5 tambah 4 dikalikan 2 dikurang 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 5 ditambah 8 dikurang 4. Hasilnya adalah 9. Jadi nilai maksimum fungsinya adalah 9. Sebelumnya maaf, kenapa dikatakan nilai maksimum di sini? Iya, karena parabolanya terbuka ke bawah. Jadi ini paling atas sebagai nilai maksimum. Ini maksimum ini ya. Ini maksimum itu ini. Ini maksimum. Kemudian soal yang E. Koordinat titik balik maksimum. Kalau kita mencari koordinat titik balik maksimum atau puncak di sini, ada 2 dengan di sini dia. Ya, titik ini di bawah ini adalah gabungan dari nilai semu simetri dan nilai maksimum. Jadi titiknya adalah 2,9. Tadi didapat kalau semu simetri adalah 2 dan nilai maksimumnya adalah 9. Digabung saja ya menjadi 2,9. Oke, sekarang mencari yang F, mencari daerah hasil fungsi. Ketika kita mencari daerah hasil fungsi, maka kita lihat terlebih dahulu berapakah nilai maksimum didapat. Didapat adalah nilai maksimumnya adalah 9 yang di sini ya. Nilai maksimumnya adalah 9, sama dengan di sini nih, 9. Ya, 9. Lalu kita mencari berapakah nilai minimum terendahnya pada graf fungsi. Cukup kita mengganti nilai X pada Y 5 tambah 4X min X kuadrat. Kita lihat saja daerah asalnya. Dari asalnya itu adalah dari soal ya. Dari soal kita lihat. Nah, di sini X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 6. Kita bisa menggunakan mengganti nilai X dengan 2 atau dengan 6. Kita boleh pilih salah satu, akan sama hasilnya. Bapak di sini akan menggunakan min 2. Berarti Y sama dengan Fx sama dengan 5 tambah 4x min x pangkat 2. Bapak ganti nilai x dengan min 2. Jadi 5 tambah 4 dikalikan min 2 dikurang dalam kurung min 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 5. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Min 4 pangkat 2. 4 kemudian ada min depan sini. Menjadi 5 dikurang 8 dikurang 4. Hasilnya adalah min 7. Jadi daerah hasilnya adalah min 7 ini kita ambil ya, karena dia min terendah, berarti X lebih dari sama dengan min 7 dan X kurang dari sama dengan 9 ini ya, dimana X merupakan anggota hubungan bilangan real. Sampai sini paham ya, insyaallah. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui karakteristik nilai A dan diskriminan atau D pada sebuah grafik. Jadi kita cukup dengan melihat sebuah grafik, kita tahu A-nya adalah demikian, D-nya adalah demikian. Contoh begini, harus tahu dulu ya, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Itu paling pokok ya. Oke, sekarang pengaruh nilai A. Kalau pengaruh nilai A, mungkin kemarin sudah Bapak jelaskan ya. Apabila nilainya A lebih dari 0, misalkan artinya positif ya, A-nya adalah positif. Bisa X kuadrat, bisa 2X kuadrat, dan seterusnya. Yang jelas, X di sini harus positif atau lebih dari 0. Maka, grafiknya atau kurvanya akan terbuka ke atas. Ya, kurva terbuka ke atas. Yang kedua adalah apabila A-nya kurang dari 0. Di sini bisa min 1, min X kuadrat, atau min 2X kuadrat, dan seterusnya ya. Yang jelas A-nya kurang dari 0 atau negatif. Maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Kurva akan terbuka ke bawah. Oke, itu pengaruh nilai A pada sebuah grafik. Sekarang bagaimana pengaruh diskriminan atau D ya? Apa rumusnya? D sama dengan D kuadrat min 4C. Yang pertama, jika nilai D sama dengan 0, artinya setelah kamu mencari didapat
dari B kuadrat min 4AC ini dapat nilainya adalah 0. Nah, maka yang terjadi adalah maka akan memiliki dua akar penyelesaian yang sama. Artinya, grafik fungsi memotong sumbu X hanya pada satu titik. Jadi, titiknya itu yang di X hanya kena satu X saja. Nah, gambar seperti ini. Nah, yang ini adalah sebagai titiknya, X-nya. Yang kena satu aja. Ini kan Y, bukannya ini yang X ini dong. Ya, satu aja yang kena. Yang kedua, jika nilai D lebih dari 0, maka akan memiliki dua akar penyelesaian yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah grafik fungsi memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Contohnya begini. Nah, lihat di sini X-nya ini ada dua ya. Nah, ini X yang pertama, ini adalah X yang kedua. Ya, ini pasti akan memotong dua sumbu X pada titik yang memotong sumbu X pada dua titik yang berbeda. Ini yang terbuka ke atas. Artinya apa? Ya, artinya adalah A-nya adalah lebih dari 0. Berikutnya adalah contohnya. Nah, dia terbuka ke bawah, ya. X yang di sini ya. Dia akan memotong pada sumbu X pada dua titik yang berbeda. Ya. Oke, yang terakhir adalah jika D kurang dari 0, maka tidak memiliki akar penyelesaian. Maksudnya apa? Grafik fungsi tidak berpotongan dengan sumbu X. Ya, tidak berpotongan pada sumbu X. Seperti apa gambarnya? Ya, seperti ini. Dia di sini tidak menyentuh dengan sumbu X ini ya. Tidak menyentuh pada sumbu X ini. Ya, nggak nempel dia. Ya. Tapi dia bisa nempel dengan ini, bisa. Nah, seperti ini. Bisa seperti yang jelas, dia tidak menyentuh atau memotong pada sumbu X sini ini ya. Oke. Itu adalah bagaimana kita mengetahui karakteristik nilai A dan D pada sebuah grafik fungsi. Semoga bisa dipahami ya. Silakan kalian buka kembali video ini berulang-ulang. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.